Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersapa kembali bersama saya, Bu Ayun Ratnasari, mengajar IPA Terpadu kelas 7 MTS Unggul Al-Imaroh. Semoga siswa-siswiku yang solih semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga ilmu yang kita pelajari berkah dan bermanfaat ya. Amin. Untuk absen kehadiran, seperti biasa, silahkan cantumkan nama lengkap kalian dan kelas kalian masing-masing ya pada kolom komentar YouTube. Contoh, Ayun Ratnasari 7E. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube pembelajaran ini untuk video pembelajaran selanjutnya ya. Kita mulai yuk belajarnya. Perhatikan dan dengarkan baik-baik ya. Setelah menyimak video pembelajaran ini, seperti biasa, Ibu ada soal latihan yang wajib kalian kerjakan. Klasifikasi makhluk hidup. Ini materi masih lanjutan bab 2 yang kemarin ya. Nah, kita sudah tahu kan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup untuk menghuni dan menempati bumi. Nah, tahukah kalian berapa jenis makhluk hidup yang Allah ciptakan ada di bumi ini? Sampai sekarang tidak ada satu ahli pun atau ilmuwan pun yang mengetahui dengan pasti berapa tepatnya jenis makhluk hidup di bumi. Para ahli hanya dapat memperkirakan berapa jenis makhluk hidup yang ada di bumi. Untuk mempelajari makhluk hidup yang sangat banyak jenisnya ini, para ahli melakukan penggolongan atau disebut dengan klasifikasi. Pengklasifikasian dalam kehidupan sehari-hari, misalnya contoh ketika kita mengantarkan ibu kita ke pasar. Tentu kita tidak akan asing dengan beraneka ragam sayur, bumbu dapur, dan buah yang dijual di sana. Agar para pembeli mudah menemukan buah, pedagang akan meletakkan buah di keranjang yang sama. Misalnya ada keranjang khusus yang memuat tomat, cabai, buncis, jeruk nipis, mentimun, atau labu kuning. Penempatan buah, bumbu dapur, dan sayur sejenis dalam keranjang yang sama dapat disebut sebagai tindakan penggolongan atau pengelompokan atau pengklasifikasian. Dengan pengklasifikasian tersebut, pedagang maupun pembeli lebih cepat menemukan barang yang dibutuhkan. Nah, bagaimana para ahli mengklasifikasikan makhluk hidup? Kita bahas ya. Klasifikasi makhluk hidup dilakukan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Makhluk hidup yang mempunyai persamaan dimasukkan ke dalam satu kelompok tertentu. Pada awalnya, klasifikasi adalah suatu cara sistematis dalam mempelajari makhluk hidup dengan memperhatikan persamaan dan perbedaan ciri serta sifat yang kelihatan pada kita. Nah, dalam perkembangannya, dasar yang digunakan dalam melakukan pengkelompokan makhluk hidup ini bertambah kompleks. Nah, selain berdasarkan persamaan dan perbedaan morfologi, klasifikasi juga berdasarkan persamaan atau perbedaan anatomi dan tingkah laku. Jadi berdasarkan bentuk tubuh dan tingkah laku dari makhluk itu sendiri. Nah, klasifikasi makhluk hidup dipelajari dalam cabang ilmu biologi yang disebut dengan taksonomi atau sistematika, yang bertujuan yaitu mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Kayak gitu. Nah, tokoh pertama yang dapat dianggap sebagai orang yang pertama kali mengkelompokkan makhluk hidup secara sistematis adalah Aristoteles. Ya, pada tahun ini 384 sampai 322 Masehi. Aristoteles membagi makhluk hidup menjadi tumbuhan, hewan, dan manusia. Makhluk hidup yang dimasukkan ke dalam kelompok tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki jiwa vegetarian yang menguasai kegiatan makan dan berkembang biak. Nah, makhluk hidup yang dimasukkan ke dalam kelompok hewan menurut Aristoteles ini adalah makhluk hidup yang selain memiliki jiwa vegetatif, juga memiliki jiwa hewan yang mengatur pergerakan makhluk hidup.
Nah, makhluk hidup yang dimasukkan ke dalam kelompok manusia adalah makhluk hidup yang selain memiliki jiwa vegetatif dan juga hewan, juga memiliki jiwa rasional yang mengatur jiwa intelektual atau akal budi. Dari klasifikasinya Aristoteles ini jelas mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang paling tinggi tingkatannya. Seperti itu. Kita masuk kepada klasifikasi makhluk hidup secara sederhana. Nah, kalau secara sederhana dapat kita lakukan berdasarkan jenis makanannya, persamaan habitat atau tempat lingkungan tempat hidupnya, atau manfaat dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat dikelompokkan menjadi karnivor, herbivor, sama omnivor. Yang pertama yaitu karnivora atau karnivor adalah hewan pemakan daging, misalnya harimau, singa, rubah, dan lain sebagainya. Kemudian ada herbivor, hewan pemakan tumbuhan, ya, contohnya sapi, kambing, rusa, dan lain-lainnya. Kemudian ada omnivor adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan, misalnya ayam, tikus, orangutan, dan gorila. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi xerofit, hidrofit, dan yang ketiga adalah hygrofit. Xerofit adalah tumbuhan yang berhabitat di lingkungan yang sangat kering, misalnya kaktus. Nah, sedangkan hidrofit adalah tumbuhan yang berhabitat di lingkungan air, misalnya teratai dan eceng gondok. Jadi tanaman-tanaman yang senangnya itu tinggalnya di tempat yang banyak airnya. Kemudian ada hygrofit adalah tumbuhan yang berhabitat di lingkungan yang lembab, misalnya lumut dan tumbuhan paku. Ya, lumut-lumut dan tumbuhan paku itu biasanya di tempat-tempat lembab disebut lingkungan yang namanya hygrofit. Nah, berdasarkan manfaatnya, misalkan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi kelompok tumbuhan sandang, ya. Kemudian ada tumbuhan pangan dan obat-obatan, seperti itu. Sekarang kita belajar klasifikasi dikotom. Meskipun Aristoteles, ya, Bapak Aristoteles yang tadi sudah kita sebut, merupakan ahli pertama yang melakukan klasifikasi atau pengkelompokan makhluk hidup secara sistematis. Nah, yang mendapat julukan Bapak Taksonomi Dunia adalah seorang dokter dan ahli botani, ahli tanaman, berkebangsaan Swedia bernama Carl von Linné. Dari tahun 1707 sampai 1778 yang dilatinkan menjadi namanya itu yang kita kenal, sangat terkenal adalah Carolus Linnaeus. Ya, kelebihan Carolus Linnaeus ini teorinya dibandingkan dengan para ahli sebelumnya, yaitu karena ia memperhatikan urutan atau tingkatan kelompok makhluk hidup yang disebut dengan takson. Nah, nanti kita belajar tabel takson pada hewan dan tumbuhan. Kita bisa lihat di tabel tingkatan takson mulai dari yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah dapat dilihat pada tabel di situ ya. Ada takson tumbuhan dan takson hewan. Nah, yang pertama itu adalah dunia. Jadi atau kerajaan. Jadi dunia tumbuhan atau kerajaan tumbuhan beda dengan dunia dan kerajaan pada hewan. Kemudian di bawah dunia itu kalau di tumbuhan ada divisi, kelas, bangsa, suku, marga, baru spesies. Nah, kalau di hewan setelah kingdom itu atau kerajaan ada filum, kelas, bangsa, suku, marga, sama spesies. Dari kelas, bangsa, suku, marga, dan spesies tersebut itu semua sama tumbuhan dan hewan sama. Yang membedakan hanya divisi. Kalau di tumbuhan divisi, kalau di hewan filum, namanya kayak gitu. Kita masuk ke contoh penamaan klasifikasi hewan biawak. Nah, sebelumnya Ibu mau ngasih tahu dulu ya, kenapa penamaan itu
penamaan sebuah makhluk hidup itu harus bertaraf internasional, karena supaya kita tidak salah mengartikan ketika misalkan kita menyebut pisang. Kalau di bahasa Inggris kan pisang itu banana, kalau Indonesianya kan pisang. Kemudian bahasa Jawanya pisang itu gedang. Nah, di Sunda pisang itu cau. Nah, sedangkan di bahasa Sunda arti gedang adalah pepaya. Nah, supaya ketika kita membaca sebuah buku atau literatur ataupun video-video pembelajaran untuk tidak terkecoh ataupun tidak ada kesalahan dalam penyebutannya, maka setiap makhluk hidup yang sudah diteliti sama peneliti pasti punya nama ilmiahnya. Nah, contohnya di sini kita belajar tentang klasifikasi biawak. Biawak ini nama ilmiahnya adalah Varanus salvator. Ya, dia kingdomnya atau dunianya Animalia. Animalia itu hewan. Kemudian filumnya Chordata. Di situ di bawah filum ada tambahan lagi, itu ada subfilum atau anak filum. Nah, anak filumnya ini vertebrata, bertulang belakang. Biawak itu emang bertulang belakang, kemudian kelasnya adalah dia masuk pada kelas-kelas reptilia. Kemudian bangsa Squamata, subbangsa atau anak bangsanya ada Infusoria, kemudian famili atau sukunya Varanidae. Nah, sehingga marganya adalah Varanus. Setelah itu spesiesnya ditambahkan Varanus jadi Varanus salvator, seperti itu. Contoh selanjutnya adalah klasifikasi tomat. Ini pada tumbuhan ya. Di sini tomat itu nama spesiesnya adalah Solanum lycopersicum. Ya. Penamaan dari pengklasifikasian ini sudah dibakukan harus dinamakan dalam bahasa Latin, tapi bisa juga dinamakan biasanya di kata keduanya adalah nama dari seorang penemu. Misalkan belum pernah ditemukan sama sekali makhluk hidup tersebut, kemudian ada yang menemukan, nah biasanya itu dinamakan oleh nama orang tersebut. Nah, kalau untuk Solanum lycopersicum, ini dunianya dari dunia Plantae. Plantae itu artinya tumbuhan. Divisinya adalah spermatopita atau antopita. Ya, spermatopita artinya adalah tumbuhan berbiji. Kemudian subdivisi anak divisinya adalah Angiospermae. Ya, dia memiliki bunga. Angiospermae itu kelasnya Dicotyledon. Ya, kelas Dicotyledon ini berarti keping biji dari tumbuhan tomat ini adalah berkeping biji 2. Kemudian bangsanya Tubiflorae, famili sukunya itu adalah Solanaceae, marganya Solanum. Nah, kemudian spesiesnya ketemu Solanum lycopersicum, seperti itu. Baik, kita cukupkan pembahasannya sampai sini dulu. Alhamdulillah kita bisa mengetahui siapa tokoh taksonomi dunia, kemudian bagaimana tingkatan takson mulai dari tinggi sampai ke paling rendah, kemudian apa yang dimaksud klasifikasi serta manfaat klasifikasi itu sendiri. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian hubungi Ibu via grup WA. Kemudian jangan lupa kalian absen di kolom komentar YouTube yang belum absen, serta jangan lupa untuk mengerjakan latihan kuis yang sudah Ibu berikan. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.